Film berlanjut dengan Chongsan yang akan dibunuh oleh Guinam. Teman-temannya pun menolong Chongsan, tetapi mereka bukanlah lawan Guinam. Namra juga ikut membantu. Meskipun Namra hampir kalah, akan tetapi ia bisa melemparkannya keluar gedung. Onju yang masih berharap kepada Suhyok, ia harus menerima bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Beralih ke tempat karantina. Hasil tes homologi tidak bisa mendeteksi asal-usul dari virus itu. Untuk bisa mengobati yang terjangkit, mereka harus mengenali virusnya lebih dulu. Selain itu, virus ini sepertinya berevolusi dengan sendirinya. Kemudian, kabar dari Jaik telah sampai ke komandan. Ia memberitahukan info yang ia dapat dari Pak Li. Sang komandan pun memberi perintah untuk mengambil laptopnya. Lalu si Kupro yang bertemu dengan Enji, ia menanyakan kabarnya. Enji nampak kesal kepadanya dan ia mengatakan kalau ia sedang lapar dan ia ingin memakan si Kuproy. Setelah itu, Chongsan dan yang lain mengkhawatirkan jika Guinam datang kembali. Karena kejadian tadi, Jimin juga takut jika Namra bertingkah menjadi seperti Guinam. Namra pun memberitahukan mereka kalau ia tak pernah melakukan apapun selain belajar. Ia takut jika nilainya akan turun dan ibunya akan marah. Karena hal itu, ia menjadi terlalu takut untuk berteman. Namra juga tidak mengira akan membuat api unggun dan mengobrol dengan teman-temannya. Ia sangat senang dan berharap jika semuanya sudah membaik, mereka bisa kembali berkumpul dan mengobrol kembali. Setelah mendengar hal itu, Jimin meminta maaf atas ucapannya. Tiba-tiba, Namra mendengar sesuatu dan rupanya itu adalah helikopter. Mereka semua langsung bangun dan berteriak minta tolong. Lalu beberapa anggota turun dan meminta mereka untuk bertiarap. Satu persatu suhu tubuh mereka diperiksa. Namra sempat khawatir, tetapi anggota mengira bahwa Namra mengalami hipotermia. Mereka akan diselamatkan jika para anggota telah selesai melakukan misinya. Beralih ke hari, mereka mempunyai kesempatan untuk pergi ke atap karena para zombie sedang terfokus kepada helikopter. Dengan gerak cepat, para anggota tim khusus menjalankan misinya. Dan Junyong bertanya-tanya apa yang sedang mereka cari. Setelah berhasil mendeskripsikan perangkatnya, tiba-tiba ada laporan telah terjadi insiden di pos karantina. Karena gedungnya dianggap tak aman, Onju dan yang lain akan ditarik satu persatu. Jimin diminta untuk menjadi yang pertama naik, dan setelah mengetahui adanya yang terinfeksi tanpa gejala, sang komandan membatalkan niat untuk menyelamatkan anak-anak sekolah Hyosan. Seorang anggota tidak bisa melawan atasannya meskipun ia tidak tega meninggalkan mereka. Chongsan dan yang lain kebingungan kenapa mereka membatalkan misi penyelamatannya. Dan sang komandan menyuruh untuk menembak mereka jika mereka melawan. Di sisi lain, Hari dan yang lain segera meninggalkan tempat itu. Dan kini harapan telah terkubur. Mereka tidak bisa lagi mengharapkan ada orang yang akan menolong mereka. Lalu Ibu Dewan diinterogasi tentang penyerangan yang dilakukan oleh Usin dan Nam Soju. Usin membantah kalau Ibu Dewan terlibat dalam hal itu. Tanpa diduga, Ibu Dewan mengatakan kalau ialah yang menyuruh Nam Soju untuk melakukannya. Ia pun memberitahukan kalau Nam Soju berusaha pergi untuk menyelamatkan putrinya. Tapi ia dihalangi kendali darurat militer. Ibu Dewan akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan ia bersedia menerima hukuman. Meskipun begitu, ia akan tetap memihak kepada orang-orang yang tak berdaya. Saat Nam Soju sedang menyusuri jalan, ia dikagetkan oleh seseorang yang meminta tolong untuk membantu istrinya yang hamil. Namun ia tidak bisa keluar dari kendaraannya. Nam Soju rasa ia tidak bisa melakukannya sendiri karena harus memakai alat untuk memotong rangka mobil. Si lelaki itu pun terus memohon untuk membantunya, tetapi Nam Soju tidak bisa. Karena ia kasihan kepadanya, Nam Soju memberikan beberapa peluru dan pistol miliknya untuk bertahan menunggu tim penyelamat. Saat Nam Soju akan pergi, ia sempat diancam agar bersedia menolongnya, tetapi Nam Soju tetap pada pendiriannya. Kembali ke kamp militer, mereka mendeteksi bahwa virus yang ada di dalam tubuh Enji bersembunyi di sel RNA dan itu terdeteksi saat aktif dan begitu pun sebaliknya. Bisa dibilang manusia dan monster sedang bertarung di dalam tubuhnya. Karena hal ini, semua orang di Hyosan dikategorikan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala. Beralih ke Usin, ia merasa diperalat oleh Ibu Dewan. Dan begitulah dunia politik, memanfaatkan situasi yang sedang terjadi, ucap Ibu Dewan.
Dan ternyata pihak Ibu Dewan akan menggunakan video tadi untuk kampanyenya nanti. Saat Usin sedang berdebat dengan ajudannya, tiba-tiba datang petugas untuk memindahkan mereka ke ruang khusus untuk mencegah penyebaran. Mereka juga disuruh untuk mematuhi protokol. Si ajudan dan yang lain pun memasang badan, tetapi mereka harus babak belur. Jaik pun dibuat tak mengerti dengan perlakuan para petugas kepada dirinya. Lalu suara petir terdengar menggelegar. Namra yang merasa sakit ketika mendengarnya, ia harus menyumbat telinganya itu. Semuanya merasa bahagia saat hujan turun, akan tetapi seketika saja hal itu menjadi isak tangis. Ketika Chongsan melihat Namra yang kesakitan mendengar suara petir, ia mempunyai ide. Kalau mereka bergerak saat ada petir mungkin takkan terdengar oleh para zombie, karena mau tidak mau mereka harus pergi dari sana. Mereka pun berdiskusi dan berencana akan pergi ke Yangdong melewati bukit yang ada di belakang sekolah. Untuk meyakinkan teman-temannya, Chongsan bersedia memancing zombie ke arah lain agar teman-temannya bisa selamat. Mereka juga harus berpegangan tangan agar tidak jatuh dan terpisah. Oke! Dengan mengendap-endap mereka memulai perjalanannya. Karena suara hujan dan petir, pendengaran para zombie sedikit menurun. Dan Mijin yang menyadarinya, ia mengajak Hari untuk pergi sekarang. Baru saja keluar gedung sekolah, Chongsan menjumpai ibunya yang sudah menjadi zombie. Daesu dan Junyong yang tidak tahu kalau itu adalah ibunya Chongsan, mereka menghajarnya. Kemudian Chongsan pun berusaha menghentikan mereka. Setelah Chongsan berteriak memanggil nama ibunya, mereka berhenti memukul zombie itu. Lalu zombie yang lain pun datang. Dengan terpaksa Chongsan harus meninggalkan ibunya. Di sisi lain, Hari mendengar langkah zombie yang sedang berlari. Lalu Hyo yang terjatuh ia ditinggalkan oleh Jimin, namun Ujin datang menyelamatkannya. Ia juga dibantu oleh kakaknya yaitu Hari. Mereka semua berkumpul di suatu aula yang ternyata di sana terdapat banyak zombie. Semua orang berlarian dan bersembunyi, akan tetapi si bongsor ia berkorban untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah semuanya tenang, Daesu meminta maaf kepada Chongsan atas ketidaktahuannya. Karena keputusannya yang salah, Jimin terpisah dari teman-temannya dan ia menjadi santapan para zombie. Setelah melihat video Pak Li, rupanya vaksin dan pengobatan tidak memungkinkan dan solusinya ialah kematian, yaitu dibakar dan dibunuh inangnya. Menurut laporan dari tim analisis BIN, katanya mereka akan memperluas darurat militer, sedangkan Hyosan kemungkinan akan dikorbankan. Sang komandan menyuruh untuk memperkuat blokade di perbatasan Hyosan, dan jika ada yang bobol, maka benar Hyosan akan dikorbankan. Beralih ke Ibu Dewan, ketua partai mendatanginya, dan memberikan surat pengunduran diri untuk si ibu. Rupanya rumor tentang membumi hanguskan Hyosan sudah beredar, dan sang ketua akan melindungi karir politik si ibu. Lalu Nam Soju mampir ke sebuah toko dan membawa beberapa barang. Beralih ke Chongsan, ia tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidupnya. Onju pun menjawab untuk membahas itu lain waktu saja, sebab ada banyak hal yang harus mereka bicarakan. Rupanya Nam Soju membuat tanda agar ia tidak tersesat. Dan Namra, ia mencium bahwa para zombie sedang menuju ke sana. Apa boleh buat, Daesu harus mengatakan perasaannya sebelum ia mati. Dan Hari ia berbohong kalau dirinya lulus mengikuti pertandingan. Mijin pun ikut meyakinkan itu. Lalu Daesu mengungkapkan perasaannya dan itu membuat teman-temannya melongo. Rupanya Hari sudah tahu kalau Ojin telah memberitahukannya. Lalu Hari marah-marah kepada Daesu. Di tempat lain, Guinam kembali namun tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Suhyok mendapat ide agar mereka bisa pergi dari sana. Jadi mereka bisa membuat pelindung dari troli itu. Junyong dan Mijin malah berdebat tentang bentuk dari pelindungnya. Suhyok berusaha menenangkannya, namun pertengkaran mereka bisa direda karena Namra. Namra akan memungut suara yang terbanyak, apakah pendapat Junyong atau Mijin yang akan diambil. Jadi sudah diputuskan bahwa pendapat Junyong yang mendapat suara terbanyak. Beralih ke camp militer. Mereka membuat virus yang sama dari info yang didapat dari laptop itu. Jadi semua yang dikatakan Pak Li adalah benar. Ketika orang yang terinfeksi jantungnya berhenti dan hanya virus yang hidup. Virus itu merangsang batang otak dan menggerakkan tubuh.
Kesimpulannya, secara medis Jejun telah mati, akan tetapi Enji ia sulit dijelaskan. Tiba-tiba ada laporan kalau brigade telah ditembus. Sang komandan langsung menyuruh mengevakuasi kota Yangdong. Kembali ke Chongsan, ia menemukan sebatang coklat. Karena mereka berhari-hari tidak makan, jadi coklat itu dibagi rata satu gigitan. Setelah itu mereka bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Setelah pintu dibuka, dengan segera mereka membuat lingkaran pertahanan. Akan tetapi mereka kesulitan untuk mendorong benda itu. Saat Mi Jin sedang dalam bahaya, Jun Yong menyelamatkannya. Namun sayang, ia terkena gigitan. Sadar bahwa ia bertanggung jawab untuk keselamatan temannya, Jun Yong mengorbankan diri agar para zombie tidak menghalangi jalannya. Mereka pun berusaha sambil menangis dan menyaksikan temannya kembali menjadi korban. Tempat lain, pihak Bin menjelaskan bahwa titik merah yang ada di layar adalah HP dari warga Hyeongsan. Jika dilihat, mereka bergerak keluar karena tak ada lagi yang bisa diserang di dalam kota. Ini sama seperti hewan yang meninggalkan gunung dan memasuki pemukiman warga karena tak ada lagi makanan. Jika ada satu saja zombie yang lolos dari Hyeongsan, maka bisa diperkirakan dalam 1 pekan virus itu akan sampai ke Seoul. Untuk mencegah hal itu terjadi, komandan menyuruh tim taktis untuk membuat strategi pengeboman kota Hyeongsan. Lalu, Nam Soju sudah tiba di sekolah, dan Suhyok serta yang lain mereka terkendala karena pintunya terkunci dari luar. Di sisi lain, Guina mengendus bau mereka, dan Onju ia tetap berusaha mendobrak pintunya. Tiba-tiba, film pun bersambung. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.